Hai Sobat Inisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada episode kali ini kita bakalan melanjutin episode TNT kita dan tentunya bakalan ngebahas barang-barang yang menarik dan banyak sekali Sobat Inisi tanyakan di video-video kita sebelumnya. Jadi untuk Sobat Inisi yang dari kemarin sudah bertanya-tanya, kita bakalan ngebahas apa di episode kali ini. Kita bakalan ngebahas sebuah mikroskop dari RF4 dan tentunya ini salah satu mikroskop yang cukup berbeda ya dari mikroskop yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Tanpa menunggu berlama-lama dan buat Sobat Inisi makin penasaran, kita bakalan ngebahas langsung saja. Kita lihat bersama-sama seperti apa mikroskop dan apa mikroskop yang kita bahas dari RF4 kali ini. Dan untuk Sobat Inisi seperti biasa kita bakalan memberikan sedikit tips dan triks mengenai barang yang kita bahas di episode TNT. Dan kita lihat bersama-sama package apa saja yang Sobat Inisi dapatkan dari pembelian mikroskop RF4 kali ini. Ini dia mikroskop RF4 RF50M. Oke Sobat Inisi, pada episode TNT kali ini kita bakalan ngebahas mikroskop RF4 RF50M. Jadi untuk Sobat Inisi yang bertanya-tanya dari kemarin mengenai mikroskop ini, pada episode kali ini kita bakalan bahas dan kita lihat seperti apa package apa saja yang Sobat Inisi dapatkan dari pembelian mikroskop RF4 RF50M ini. Jadi untuk Sobat Inisi kita langsung saja unboxing dan kita lihat bersama-sama package apa saja yang Sobat Inisi dapatkan, dan nanti kita bakalan build mikroskopnya serta kita lihat seperti apa tampilan mikroskop dari RF4 RF50M ini. Jadi ini adalah produk dari RF4 yang tampilan mikroskopnya cukup berbeda jauh dari mikroskop yang ada dan sudah kita bahas di episode-episode TNT sebelumnya. Oke Sobat Inisi, kita bakalan lihat package-nya. Yang pertama nanti Sobat Inisi dapatkan itu adalah buku panduan dari RF4 mengenai RF50M ini. Nah ini tampilannya. Secara gambar dulu ya kita lihat tampilannya. Dan video mikroskop user manual. Jadi dia adalah video mikroskop dan Sobat Inisi nanti bisa lihat seperti apa mikroskop RF50M dari RF4 ini, dan juga kelengkapan-kelengkapannya serta penggunaannya sudah ada di bagian buku user manualnya ini, dan terdapat dua bahasa yaitu Inggris dan China. Sobat Inisi, selanjutnya Sobat Inisi dapatkan kabel Type-C beserta adaptornya, lalu kabel HDMI. Lalu Sobat Inisi dapatkan lagi kabel Type-C lagi. Jadi ada dua kabel Type-C. Nanti untuk penggunaannya atau kegunaannya buat apa kita bakalan lihat bersama-sama. Selanjutnya Sobat Inisi dapatkan remote. Nah ini video mikroskop, ada dapat remote-nya. Jadi Sobat Inisi nanti bisa kontrol menggunakan remote. Selanjutnya ini adalah kabel multitester. Nah mikroskop tapi ada kabel multitester. Nanti Sobat Inisi bisa lihat apa sih kegunaan kabel multitester dari RF4 RF50M ini. Sekarang kita lihat dulu package-nya. Nah ini Sobat Inisi dapatkan angpau atau bingkisan dari RF4. Itu Sobat Inisi dapatkan kain buat proses pengelapan lensa ataupun bahan-bahan yang gampang baret. Sobat Inisi dapatkan juga merchandise dari RF4. Itu berbentuk mikroskop 6565 Pro ya kalau nggak salah ini barangnya. Ini Sobat Inisi dapatkan merchandise-nya serta dengan sertifikat dari RF4 dan dijamin ini adalah barang original dari RF4. Nah ini sudah Sobat Inisi dapatkan kertas thank you, ucapan terima kasih serta sertifikat langsung lisensi dari si RF4-nya. Jadi barang yang kali ini kita bahas adalah original dari RF4. Nah ini Sobat Inisi dapatkan nanti untuk proses pengelapan lensa atau barang-barang yang memang tidak
ini ya, tidak tahan dengan atau sensitif, nanti takutnya tergores ya. Nah, selanjutnya sobat teknisi dapatkan itu adalah untuk selanjutnya sobat teknisi dapatkan adalah digital display dari RF4. Nah, ini digital display dengan seri itu adalah RFCS07W beserta dengan tombol-tombolnya. Nanti kita bahas juga tombol-tombolnya diperuntukkan buat apa saja. Nah, ini ada digital display yang nanti kita bakalan pasang juga. Nah, dapat lagi ini ada lap juga untuk proses pengelapan agar lebih safety ya. Nah, ini dapat kunci L atau kunci segi 5 dengan ukuran kecil. Nanti peruntuknya kita bakalan lihat peruntukannya buat apa. Selanjutnya sobat teknisi dapatkan itu adalah lampu mikroskop 144 LED. Jadi untuk tingkat kecerahannya dijamin cukup cerah, sudah dilengkapi dengan potensio untuk adjustment tingkat kecerahannya. Nah, ini kita bisa lihat nanti bagaimana sih kecerahan dari lampu mikroskop dari RF4 ini. Jadi untuk bawaannya sudah ada. Dan selanjutnya ini sobat teknisi nanti dapatkan itu adalah alas mikroskop dari RF4 RF50M. Jadi untuk warna sobat teknisi seperti biasa identik RF4 itu dengan warna hijau telur asin atau hijau toska ini. Nah, ini nanti kita lihat juga peruntukannya buat apa bersama-sama. Kita lihat juga seperti apa sih fungsi dan kegunaan dari kotak yang ada di bagian sebelah kiri atau sebelah kanan dari si alasnya ini. Selanjutnya sobat teknisi mendapatkan itu adalah yang dilindungi dari styrofoamnya ini. Oke, kita singkirkan dulu. Kita geser terlebih dahulu. Ini adalah, oke, kita buka. Jadi untuk keamanan dari barang mikroskop ini dijamin cukup aman sekali karena dilengkapi dengan styrofoam dan sudah ditentukan biliknya masing-masing sehingga tidak ada goncangan yang menyebabkan si mikroskop atau komponen-komponen yang ada di mikroskop ini terdapat damage atau hancur ya. Dan untuk sobat teknisi dapatkan nanti kabel kunci L atau kunci segi 5 dengan ukuran besar. Ini biasanya untuk penguncian tiang. Selanjutnya ini adalah tiang mikroskop dengan ukuran kecil dan panjang. Jadi untuk sobat teknisi nanti dapatkan tiang mikroskop dengan jenis yang panjang seperti ini. Nanti kita bakalan pasang dan kita aplikasikan mikroskop RF50M dari RF4 ini. Selanjutnya ini adalah leher mikroskop yang khusus untuk RF50M ini karena ukuran dari lehernya cukup kecil menyesuaikan dengan ukuran dari lensa atau si mount dari si RF4 RF50M-nya ini. Jadi sudah bisa adjust naik turun, bisa kita kunci juga, serta dengan dilengkapi dengan double kuncian dari si RF4-nya ini. Jadi untuk sobat teknisi, untuk ring leher ini dilengkapi dengan double kuncian sehingga lebih safety lagi, tidak terjadi yang namanya jatuh dengan sengaja ketika kita setting ketinggian si mikroskopnya ini. Nah, selanjutnya ini yang paling utama, sobat teknisi dapatkan si mount atau mikroskop RF50M-nya ini. Jadi dia berbentuk seperti ini, dilengkapi dengan layarnya langsung, nanti bisa kita aplikasikan di bagian atas si mikroskopnya ini. Jadi untuk sobat teknisi, untuk tampilannya secara gambar tadi sobat teknisi mungkin sudah lihat seperti ini tampilannya. Nanti kita bakalan build satu persatu dan kita lihat bersama-sama seperti apa kelengkapan yang ada di RF4 RF50M ini. Jadi untuk zoomnya itu dia dari 0,7 sampai dengan maksimal di angka 4,5. Jadi 4,5 atau 45 kali perbesaran bisa dicapai oleh mikroskop kamera dari RF50M RF4 ini. Jadi untuk sobat teknisi,
Kelengkapan selanjutnya itu adalah yang membedakan dengan mikroskop lainnya, dia dilengkapi dengan kabel multitester yang nanti kita bisa aplikasikan di bagian box sebelah kiri atau kanan dari si mikroskopnya ini. Jadi dia sudah dilengkapi dengan multitester. Ini kamera, monitor, multimeter, all in one. Jadi innovation design, simple and efficient dari RF4 RF50M ini. Oke sobat Inisi, itulah kelengkapan yang cukup komplit dari RF4 RF50M ini. Sudah kita keluarkan semua dan inilah sobat Inisi dapatkan. Nanti kita bakalan aplikasikan satu persatu mulai dari alas, tiang, serta nanti yang terakhir itu adalah monitor dan lampu mikroskop dari RF4 ini. Oke sobat edisi, langsung saja kita rakit dari RF4 RF50M ini. Oke sobat edisi, kita bakalan coba rakit RF4 RF50M ini satu persatu, dan sobat edisi nanti bisa perhatikan juga bagaimana ngebuild RF50M ini yang aman dan juga diharapkan tidak terjadi kerusakan yang tidak diinginkan. Oke sobat Inisi, yang pertama hal yang harus kita perhatikan itu adalah kuncian tiang. Ini di bagian bawahnya ada baut yang cukup besar. Yang dilengkapi dengan ring juga. Ini diperuntukkan untuk agar kunciannya lebih paten ya, lebih terkunci dengan paten atau pas. Nah ini kita pasang langsung aja. Jadi untuk poros yang satu ini lebih mudah ya untuk pemasangannya, dan kita tinggal aplikasikan saja tiangnya, serta kita kencangkan menggunakan kuncian yang sudah diberikan dari paket pembelian RF4 ini. Oke, sekarang kita tinggal kencangkan dan pastikan tiang ini tidak ada goncangan lagi atau goyang-goyang lagi. Dan di bagian bawah ini sobat Inisi bisa lihat ada gradasi antara hitam dan silver ini. Sobat Inisi, ini dia bisa dilepas, jadi pastikan juga dalam keadaan kokoh juga, jadi tidak ada goyangan lagi. Nah ini tidak ada goyangan. Jadi sobat Inisi nanti tinggal pasang. Yang selanjutnya adalah ring mikroskop untuk double cover. Nah ini kita sesuaikan dulu ketinggiannya, nanti kita adjust ketika sudah diaplikasikan menggunakan monitor. Nanti kita lihat. Nah ini seperti biasa kita lihat, pastikan dulu yang bagian dalamnya tidak ada yang menyangkut agar si tiangnya ini tetap mulus, tidak ada baret-baret yang ditakutkan nanti lama-kelamaan bisa menyebabkan karatan ya atau korosi, mulai dari tampilannya serta dari ketahanannya juga cukup berkurang. Jadi untuk sobat Inisi, double proteksi sudah kita pasang, sudah kita kunci, ini sudah kita kunci juga. Kita sesuaikan adjust di bagian sini. Selanjutnya sobat Inisi bisa pasang simonnya ini, karena kita sudah pastikan ini sudah kokoh semua. Lalu simonnya kita pasang, jangan dulu dibuka di bagian bawah dan bagian atasnya jangan dibuka dulu. Lalu kita lakukan pengendoran di bagian ring bagian lehernya ini. Lalu kita masukkan. Nah seperti ini sudah kita sesuaikan. Lalu kita lihat settingan dari si zoom in zoom outnya ini. Sobat Inisi nanti bisa lihat di bagian sini ada titik, itu bisa jadikan pedoman untuk bagian sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Nah ini kita lakukan proses sebelah kanannya. Lalu kita kunci 0,05-nya di depan. Oke. Sekarang posisinya di 0,07. Ini sudah posisi yang lurus. Oke. Sudah sentral di bagian tengah. Lalu terakhir kita buka bagian atasnya untuk memasang si layar monitornya. Nah ini sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan yang ada. Sobat Inisi nanti bisa lihat satu persatu kelengkapannya terlebih dahulu. Dipastikan sudah lengkap semua, mulai dari kabel HDMI-nya dan juga kabel Type-C serta si monitornya dan juga
adaptor serta kabel multitesternya ini. Karena kabel multitester nanti kita bisa aplikasikan di bagian alasnya ini. Oke, selanjutnya kita pasang monitornya. Oke, untuk monitornya kita bisa adjust. Dan untuk sobat teknisi berhati-hati karena di bagian monitor ini sudah terdapat lensa juga. Jadi biasanya di mikroskop biasa itu ada CCTV-nya, sedangkan untuk di sini dia langsung digabungkan dengan yang namanya monitor ini. Jadi sobat teknisi nanti bisa lihat dulu kunciannya. Nah, ini sudah kita lihat kunciannya sudah dalam keadaan terkunci. Atau lebih aman lagi, sobat teknisi bisa lakukan proses pelepasan dulu untuk monitornya. Untuk di bagian ring bagian belakangnya ini. Nah, ini lebih aman lagi, sobat teknisi bisa lepaskan dulu. Ini ada kuncian di dua sisinya antara kiri dan kanan. Ini agar lebih aman untuk proses pemasangannya, sobat teknisi bisa lakukan cara yang seperti ini. Nah, ini kita lepas terlebih dahulu untuk sambungannya, lalu kita pasang ke bagian mikroskopnya. Nah, kita pasang dulu. Sudah kita pasang, lalu kita lakukan proses pemasangan si monitornya. Oke, monitornya kita pasang. Pastikan posisi dratnya lurus dan tidak ada terjadi kemiringan agar dratnya tetap awet dan tidak terjadi dol ya. Nah, ini sudah pas, tinggal kita putar dan kita posisikan berada di depan, tidak harus sampai habis dratnya. Nanti sobat teknisi ketika penyesuaian, sobat teknisi bisa pastikan seperti ini. Nah, ketika sudah kencang atau sudah pas dirasa, sobat teknisi bisa kunci langsung di bagian kuncian L-nya ini agar lebih safe dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kita kunci lagi, kita kunci juga. Oke, ketika dratnya sudah pas, maka dia bakalan gampang sekali untuk dipasang. Dan monitornya sobat teknisi nanti bisa adjust tingkat tekukannya, bisa ke atas, bisa ke depan, tegak seperti ini, atau sedikit condong seperti ini. Jadi untuk tampilannya sementara seperti ini. Selanjutnya kita lepas bagian bawah untuk mengaplikasikan kabel atau lampu mikroskopnya. Dan untuk lampu mikroskop dia terdapat 3 poros. Sobat teknisi nanti bisa sesuaikan dengan titik-titik yang ada di mikroskopnya ini. Jadi dia sudah ditentukan dudukannya, titiknya sudah ditentukan juga. Sobat teknisi bisa sesuaikan di bagian mana nanti posisi adjust yang sobat teknisi inginkan. Biasanya normalnya kebanyakan itu sobat teknisi ada di bagian belakang. Di bagian belakang seperti ini. Tapi ketika dirasa sedikit mengganggu karena cukup sempit karena ukuran lampunya cukup besar, sobat teknisi bisa pindahkan di arah samping seperti ini. Atau arah depan juga boleh. Cuman kalau arah depan itu vision kita sedikit terganggu ya ketika melakukan proses blower. Tapi sobat teknisi nanti bisa sesuaikan dengan posisi yang sobat teknisi inginkan. Nah, ini kita sudah pasang, tinggal di adjust saja tingkat ukuran dari si lampu mikroskopnya ini. Oke, kita sudah lakukan pemasangan di lubangnya agar tidak terjadi baret dan juga kokoh ya. Nah, ini oke, lampunya sudah kita pasang. Nanti kita sesuaikan kabelnya. Jadi salah satu kenapa kebanyakan lampu mikroskop kita arahkan ke belakang karena memang dia masih menggunakan kabel seperti ini. Jadi sobat teknisi nanti sesuaikan arah kabelnya saja. Karena kabelnya cukup panjang, jadi kalau ke arah depan itu cukup mengganggu.
Nah, ini kita sesuaikan ke arah bagian belakang. Nanti kita tinggal adjust ketika melakukan geser ke bawah. Sobat teknisi bisa lakukan proses seperti ini. Nah, ini maksimal ke bawah segini. Nah, untuk ke atasnya dia bisa lebih tinggi lagi. Jadi untuk pemasangan lampu normalnya biasanya kebanyakan ke arah belakang seperti ini. Oke, ini adjust sudah tidak terganggu, sudah bisa. Lalu kita aplikasikan satu persatu kelengkapannya. Seperti kabel HDMI yang kita langsung aplikasikan di lensanya. Nah, ini untuk HDMI-nya ada ukurannya. Ya, untuk yang besar untuk ke komputer ataupun monitornya. Oke, sekarang kita pasang di bagian sebelah sini. Oke, sudah kita pasang. Ini untuk nanti yang di bagian bawah. Ini ada Type C juga. Pada ini. Jadi HDMI itu difungsikan nanti ketika sobat teknisi menggunakan layar televisi. Oke. Ini untuk kabel pendek ini untuk si multitesternya. Nah, ini yang panjang untuk menyalakan si monitornya. Jadi bagi sobat teknisi yang masih ingin menggunakan monitor lagi, sobat teknisi bisa gunakan kabel HDMI-nya. Karena mungkin kebutuhan, sobat teknisi bisa gunakan kabel HDMI-nya. Oke. Selanjutnya ini sudah kita pasang lampu, monitor, sudah semua. Untuk sementara HDMI-nya kita simpan dulu ya. Karena kita tidak nyambung ke monitor. Oke, ini sudah kita sisihkan dulu kelengkapannya, kita sisihkan dulu yang sudah. Oke, tinggal si kabel. Nah, ini kabel multitester yang tinggal kita aplikasikan. Dia cuma satu poros seperti ini, satu soket yang terdapat di bagian belakang sebelah sini. Nah, ini sobat teknisi nanti bisa langsung pasang. Lalu untuk kabelnya sobat teknisi bisa gunakan kabel kabel Type C ini. Dan kita tinggal sambungkan di adaptor charger yang sobat teknisi miliki. Jadi untuk kabel si multitesternya dia tidak diberikan untuk adaptornya. Nanti sobat teknisi bisa juga menggunakan adaptornya. Oke, ini ada multimeter, ada kamera, ada monitor. Oke, ini sudah kita aplikasikan semua. Tinggal kita nyalakan saja. Ini kabel multimeternya cukup panjang, sudah lengkapi dengan positif negatif. Dan sobat teknisi, inilah tampilan mikroskop RF50M dari RF4. Oke sobat teknisi, kita sudah selesai untuk ngebuild si mikroskop RF4 RF50M dari RF4 ini. Jadi untuk sobat teknisi, untuk kabel multimeternya itu nanti disambungkan antara Type C menuju di belakang layarnya. Nanti kita bakalan lihatkan di bagian mana, nanti di bagian USB mana yang dipasang. Jadi untuk sobat teknisi, kabel HDMI ini dipergunakan atau diperuntukkan untuk ketika sobat teknisi mentransfer tampilan display menuju PC ataupun monitor. Jadi untuk sobat teknisi, ini yang membedakan itu ada HDMI ukuran kecil dan besar. Untuk yang kecil ini ke monitor 50M, sedangkan untuk yang besar ini menuju display tampilan eksternalnya dari PC ataupun monitor sobat teknisi nantinya. Jadi untuk HDMI sekarang kita tidak pasang, dan coba kita nyalakan terlebih dulu lampunya. Sudah kita pasang, sudah kokoh. Lalu kita gunakan remote saja untuk menyalakan. Hold di bagian tombol OK ini. Di remote-nya juga ada. Oke. Nah, ini sudah nyala, tombol OK sudah kita hold, power off, long press OK ya. Nah, ini sudah kita nyalakan. Sebelumnya kita lepaskan dulu ini.
mengganggu tampilannya. Oke, ini adalah tampilan mikroskop RF50M dilengkapi dengan multitester atau multimeter yang Sobat Teknisi nanti bisa lihat di bagian pojok sebelah kanan ini di bagian bawah, dan ini bisa di-adjust antara DC, AC, ohm dengan mengetik bagian sebelah sini, dan juga bisa pengecekan temperatur juga. Nah, ini kita setting satu persatu, Sobat Teknisi bisa lihat. Nah, ini sekarang di DC, mikrovolt, volt, dan AC ini auto di volt. Jadi untuk Sobat Teknisi bisa nyalakan di bagian belakang. Nah, ini kita matikan, kita nyalakan lagi, kita bisa putar lagi untuk mematikannya. Jadi ketika digunakan nanti Sobat Teknisi lihat di bagian belakang ada adjust putarannya untuk dinyalakan. Tinggal kita gunakan nanti di mesin atau garapan yang Sobat Teknisi ingin garap. Dan untuk kabel multitesternya sendiri, pennya itu berbentuk jarum yang cukup runcing ya. Jadi untuk Sobat Teknisi bisa untuk komponen yang kecil seukuran yang sekarang kita lihat ini, sesuai dengan nanti Sobat Teknisi tinggal zoom, lalu kita sesuaikan. Nah, komponen mana yang Sobat Teknisi ingin lakukan pengecekan, misalkan seperti ini, kita tinggal sesuaikan tingkat. Nah, ini fokusnya sudah kita sesuaikan, nanti kita tinggal melakukan proses pengecekan menggunakan kabel multitesternya langsung. Nah, ketika multitesternya Sobat Teknisi tidak ingin gunakan, cukup dimatikan saja. Nah, ini sekarang mati. Oke. Jadi untuk Sobat Teknisi, ini adalah kelebihan dari mikroskop RF50M dari RF4 yang sudah dilengkapi dengan fitur multimeter atau multitester yang sudah support seperti halnya multitester kebanyakan. Jadi untuk Sobat Teknisi, jangan ragu multitesternya seperti apa. Nanti Sobat Teknisi bisa lihat sendiri, bisa digunakan untuk pengecekan apa saja. Jadi untuk Fahrenheit dan Celsius juga sudah bisa dilakukan pengecekan dengan melakukan pemencetan tombol di bagian ujung sebelah sini. Nah, untuk menu sendiri Sobat Teknisi nanti bisa lihat di sini ada di remote-nya ada kata-kata menu double klik OK. Jadi OK-nya ini kita double klik untuk di bagian remote-nya. Double klik, maka bakalan tampilan seperti ini muncul menu. Oke Sobat Teknisi, untuk tampilan menunya tadi sudah sedikit kita jelaskan. Sekarang kita lihat satu persatu. Di sini ada playback untuk pengambilan video, dan di bagian ketiga ini Sobat Teknisi bisa atur nanti tingkat kecerahan, mulai dari efek juga bisa. Sobat Teknisi bisa gunakan black white atau hitam putih, nega juga bisa, dan juga tentunya pastinya Sobat Teknisi menggunakan yang color atau yang lebih full warna ya. Dan untuk kontras, saturation, dan sharpness-nya Sobat Teknisi bisa setting juga sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan Sobat Teknisi masing-masing. Dan Sobat Teknisi di bagian WB-nya ini sekarang di bagian posisi di CAL atau kalibrasi. Jadi untuk Sobat Teknisi bisa setting juga untuk pindah ke settingan auto. Dan Sobat Teknisi di bagian settingan selanjutnya di sini ada untuk proses penyimpanan video, foto, dan lainnya. Jadi di sini ada LCD brightness, tingkat kecerahan LCD-nya, auto off. Jadi di sini ada sistem sleep-nya juga. Ketika tidak digunakan dalam waktu kurun 1 menit, 3 menit, ataupun 5 menit, Sobat Teknisi bisa setting juga. Maka si multitester, si mikroskop ini bakalan mati secara otomatis. Dan untuk bahasa ini cukup banyak. Ada Inggris, China, dan ada beberapa bahasa yang lainnya. Di sini ada Dutch juga, Spanyol, Prancis, dan juga ada Japanese juga. Jadi untuk Sobat Teknisi yang mungkin memiliki keahlian dari bahasa yang lain bisa digunakan juga. Dan untuk video size ini Sobat Teknisi jika menggunakan memori yang ukurannya kecil, Sobat Teknisi bisa gunakan yang 720 dengan
P60-nya ini. Jadi untuk sobat teknisi bisa menentukan settingan video size mana yang sobat teknisi ingin gunakan. Jika menggunakan memori yang cukup besar, sobat teknisi bisa menggunakan yang 1080 P30 ini. Dan untuk foto size ini juga ada 4M dan 15M. Di sini ada shortcut untuk pengambilan foto, video ataupun freeze. Jadi dia bisa di freeze, bisa di tag video dan juga bisa di tag foto. Jadi untuk sobat teknisi bisa sesuaikan nanti. Nah ini bagian bawah ada versionnya ada di 1.2.25 dan juga default atau pengembalian settingan pabrik nanti ketika sobat teknisi ingin mengembalikan settingannya seperti semula. Nah untuk sekarang kita tidak melakukan settingan apa-apa, jadi nanti sobat teknisi bisa sesuaikan. Dan untuk settingan selanjutnya di sini ada untuk line index dan line show-nya. Sobat teknisi bisa nanti melakukan tampilan di layar displaynya ini menggunakan tampilan bergaris ya. Nah ini kita geser lagi. Ini kita tekan OK, lalu kita pilih untuk yang senternya ini. Nah ini dia sudah aktif, lalu kita lihat nanti line indeksnya ingin berapa. Misalkan sobat teknisi ingin ada 8 line index, lalu line show-nya kita setting juga untuk ke on. Nah ini tipenya horizontal, vertikal, ada perbedaan-perbedaan yang nanti sobat teknisi bisa setting. Nah di sini ada black, ada white, ada red, ada green, ada blue, ada yellow, dan warna-warna lainnya juga berbeda-beda. Jadi untuk settingan bawaannya itu ada di green, dan juga line positionnya ada di 0819, line weight-nya 1, 2 sampai 8. Jadi untuk sobat teknisi yang ingin melakukan settingan di bagian line index-nya ini, jika dibutuhkan sobat teknisi bisa nyalakan, dan line show-nya juga bisa dinyalakan. Oke, untuk crosshair-nya ini sudah kita off lagi, kita kembali ke bagian monitor utama. Nah ini kita bisa setting untuk tingkat fokusnya, sobat teknisi bisa sesuaikan. Dan ketika sobat teknisi merasa untuk monitornya kurang jernih, sobat teknisi nanti bisa melakukan penambahan menggunakan monitor yang cukup besar lagi agar tingkat kecerahannya dan juga kejernihannya lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan untuk bawaannya dengan monitor ukuran kecil ini dan kelengkapan yang sudah dilengkapi ini, sobat teknisi bisa lihat. Nah ini sudah lengkap, dan tampilannya ketika sobat teknisi transfer ke monitor ataupun ke komputer bakalan seperti ini juga. Ada tampilan multitesternya juga, multimeternya juga. Jadi untuk sobat teknisi, inilah RF4 RF50M video kamera monitor multimeter. Jadi untuk sobat teknisi, satu produk langsung melengkapi 3 kebutuhan dari sobat teknisi. Oke sobat teknisi, itulah tampilan menu dari RF50M dari RF4. Jadi untuk mikroskop, kamera, monitor, multimeter all-in-one dari RF4 RF50M ini cukup komplit sekali, mulai dari settingan menunya dan juga multimeternya yang sudah sesuai dengan multitester atau multimeter yang ada di pasaran. Jadi untuk sobat teknisi, walaupun dia cuma ada kotak seperti ini, tapi sebenarnya tampilan yang ada itu semuanya ditampilkan, semua menunya ditampilkan di bagian display bagian kanan ini. Jadi untuk sobat teknisi, multimeter, multitester, serta kamera mikroskop yang harusnya sobat teknisi beli terpisah, sekarang digabung di RF50M dari RF4 ini. Jadi satu produk ini, RF50M ini sudah melengkapi 3 kebutuhan sobat teknisi, mulai dari kamera mikroskop, serta dengan multimeter atau alat pengukur dari si mikroskop RF50M ini. Jadi cukup membantu untuk meminimalisir expand atau pengeluaran sobat teknisi untuk melengkapi kelengkapan yang ada di meja servis sobat teknisi masing-masing.
Oke Sobat Inisi, itulah kelengkapan package dan juga build yang harus diperhatikan ketika membangun atau menyusun kelengkapan dari RF50M dari RF4 ini. Karena kelengkapannya cukup komplit, mulai dari kabel multitester dan juga kabel-kabel yang ada. Di sini Sobat Inisi nanti bisa sesuaikan untuk pengaturan kabel-kabelnya sehingga tidak mengganggu ketika Sobat Inisi melakukan proses garapan di mikroskop RF50M ini. Jadi untuk Sobat Inisi, kelengkapannya sudah kita jelaskan dan juga fitur-fitur yang ada di mikroskop ini sudah kita jelaskan. Jadi untuk mikroskop RF50M mungkin untuk selanjutnya itu kita bakalan berikan sedikit tips dan triks mengenai produk kali ini, yaitu RF50M. Seperti biasa selalu jaga kebersihan, karena memang untuk mikroskop kali ini itu cukup banyak yang harus diperhatikan, mulai dari monitornya, mulai juga lensa simonnya, dan juga box multimeter yang ada di bagian kanan ini. Walaupun dia hanya box saja, tapi dia ada beberapa komponen yang terdapat di dalamnya yang bertujuan untuk nanti ditransfer ke monitor. Jadi untuk Sobat Inisi, jangan sampai terkena yang namanya cairan berbahaya, apalagi meletakkan minuman ataupun mungkin juga ada beberapa komponen-komponen yang berat yang diletakkan di bagian area sebelah sini. Jadi untuk Sobat Inisi, perhatikan untuk alasnya, jangan sampai box multimeternya ini terjadi kerusakan, apalagi basah. Karena nanti yang terjadi itu adalah tidak terbaca di bagian monitornya. Ketika ini rusak, maka multimeternya tidak bisa digunakan karena memang semuanya ditransfer dari bagian box kecil sebelah kanan ini. Jadi untuk Sobat Inisi, untuk monitor selanjutnya Sobat Inisi bisa gunakan kabel HDMI ini, karena dia memang kabel HDMI-nya berbeda dari HDMI yang berada di pasaran kebanyakan. Yang biasanya ukurannya sama, sedangkan ini ukurannya berbeda. Jadi yang kecil untuk di monitor RF50M dan yang besar ini untuk monitor biasa. Dan untuk Sobat Inisi, untuk kelengkapannya sudah kita jelaskan satu persatu. Seperti biasa ketika ngebuild itu hati-hati, karena ini lensa Simon, dia ada satu kesatuan layer-layer dari lensanya. Hati-hati jangan sampai terhempas, terjatuh karena ukuran cukup kecil. Dan bundar juga ketika meletakkan di meja sebelum pemasangan, perhatikan tempat Sobat Inisi meletakkannya, karena memang ini adalah salah satu komponen utama yang ada di mikroskop RF50M ini. Jadi mikroskop, kamera, monitor, multimeter ini terdapat di RF50M ini. Jadi untuk Sobat Inisi yang dari kemarin penasaran seperti apa sih tampilan dan juga package apa saja yang didapat dari RF50M dari RF4 ini sudah kita tampilkan dan juga sudah kita berikan tips dan triks ketika melakukan proses pengebuildannya ini atau pemasangan komponen dari RF50M ini. Jadi sedikit komplit pemasangannya dari mikroskop yang lainnya. Dan seperti biasa perhatikan tingkat kekokohannya, dan tentunya sudah dilengkapi juga dengan double safety-nya, jangan sampai nggak dipasang. Dan juga untuk Sobat Inisi, untuk seperti biasa Sobat Inisi jangan lupa juga untuk perhatikan ketika pemasangan lampu mikroskop atau bawaan ataupun mikroskop yang lainnya, selalu perhatikan letak dari kabelnya ini, jangan sampai mengganggu yang mungkin bisa menyebabkan sempitnya ruang kerja. Yang pertama, yang kedua itu juga bisa terdampak kabel yang ada itu terdampak oleh si blower ataupun kegiatan Sobat Inisi yang memang tidak ramah bagi kabel lampu mikroskopnya ini. Jadi untuk Sobat Inisi, mungkin sekian dulu mengenai RF50M. Untuk Sobat Inisi yang mungkin ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan Sobat Inisi yang masih ada penasaran atau masih ada pertanyaan mengenai produk kali ini, Sobat Inisi tinggalkan juga di kolom komentar agar kita bisa saling sharing-sharing ilmu dan membagi-bagi mengenai RF50M dari RF4 kali ini. Dan untuk Sobat Inisi jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT kita selanjutnya.
Untuk Sobat Tenisi, jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi dan juga jangan lupa juga share ke teman-teman yang lainnya agar kita bisa saling sharing ilmu mengenai barang-barang yang ada di episode TNT kita yang lainnya. Oke Sobat Tenisi, untuk Sobat Tenisi yang ingin update mengenai toko kita 994, Sobat Tenisi bisa kepoin di akun sosial media kita yang terdapat di sosial media Facebook, Instagram dan juga TikTok kita. Sobat Tenisi bisa lihat semua informasi yang ada di 994, mulai dari updatean barang-barang baru seperti yang kali ini ada di depan kita, dan juga tentunya ada mungkin info-info menarik yang ada di 994, baik itu diskon ataupun event-event yang ada bakalan ada di waktu-waktu ke depannya. Jadi untuk Sobat Tenisi selalu pantengin sosial media kita agar selalu update mengenai 994 dan hal-hal apa saja yang ada di 994. Mungkin sekian dulu untuk episode kali ini mengenai barang RF4 RF50M. Saya Rizky QC994 pamit undur diri. Ciao.